Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS dari inovasi perancangan produk mengenai produk kami, yaitu tong sampah press. Perkenalkan, saya Rahman Faridi. Saya Fikri Spikandani. Dan saya Selvi. Oke, sebelum masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang produk kami, yaitu tong sampah press. Tong sampah press ini adalah tong sampah biasa, namun diredesain menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Seperti pada dasarnya tong sampah itu diperlukan oleh seluruh kalangan, namun untuk rumah tangga memerlukan tong sampah yang lebih nyaman dan bersih, untuk aman juga di publik terhadap serangan hewan atau hal sebagainya, dan mempermudah petugas kebersihan untuk membersihkan tong sampahnya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari desain tong sampah yang baik dan benar, maka kami membutuhkan suara langsung dari customer itu sendiri. Kami melakukan metode-metode pengumpulan suara mulai dari empathy map, Kano, sampai nanti ke host of quality. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke empathy map. Apa yang mereka rasakan dan juga pikirkan. Yang pertama, mereka mengatakan tong sampah sering berantakan, terus tong sampahnya cepat penuh, dan plastik sampah susah ditarik. Terus apa yang mereka dengar, tong sampahnya ada tutupnya, terus plastik sampah mudah ditarik, dan juga tong sampah punya sensor press otomatis. Dan apa yang mereka katakan dan juga mereka lakukan, mereka membuang sampah ke tong sampah, kemudian mengambil plastik ke sampah, mengambil plastik sampah, dan juga mencampur semua jenis sampah. Lalu apa yang mereka lihat, semua jenis sampah tercampur, kemudian memegang tong sampah dengan tangan, dan juga sampahnya menumpuk. Dan lanjut ke pain, apa yang menjadi masalah atau hambatannya, plastik sampahnya susah ditarik, kemudian tong sampah cepat penuh, dan tong sampahnya tidak higienis. Masuk ke gain juga, keuntungan atau harapan. Ke gain, kemudahan memilah sampah, yang kedua tong sampahnya yang tidak gampang penuh, dan yang terakhir tetap higienis saat membuang sampah. Masuk ke interpretasi dan juga pengelompokan kebutuhan. Voice, yang pertama susah tarik kantong kalau penuh. Observasinya, kantong lengket ke dinding tong, dan indikasi kebutuhannya pintu pembuangan sampah di samping. Yang kedua, mereka ingin tong yang bisa membadatkan sampah, dan observasinya kapasitas perlu dioptimalkan. Indikasi kebutuhannya perlu alat pemadat press. Yang ketiga, ada warna berbeda untuk jenis sampah. Observasinya, pengguna ingin memilah sampah lebih mudah. Dan indikasi kebutuhannya pemisah jenis sampah. Yang keempat, ada tempat penampung sehingga tidak cepat bau. Dan observasinya, perlu bahan tahan cairan dan juga udara. Indikasi kebutuhannya penampung tumpahan air. Dan yang terakhir, voice-nya agar tidak mudah tumpah atau jatuh. Observasinya, desain dibuat anti tumpah, dan indikasi kebutuhannya alat pemberat. Baik, untuk selanjutnya ada penentuan prioritas dengan bantuan model Kano. Di sini bisa dilihat untuk diagram dari rentang usia itu kita menghasilkan 65 jawaban. Dan di sini untuk datanya yaitu 20 sampai 30 tahun. Itu untuk persentasenya di 66,2%. Kemudian untuk di lingkaran merah itu 30 sampai 40 tahun, itu hasilnya di 23,1%. Kemudian yang berwarna kuning itu sekitar 40 sampai 60 tahun, itu di 10,8%. Model Kano di sini kategorinya terbagi 5, yaitu yang pertama ada must be atau basic needs. Itu dampak pada kepuasannya, yaitu kehadirannya tidak menambah kepuasan, tetapi ketiadaannya sangat mengecewakan. Kemudian one dimensional atau performance needs, itu dampak pada kepuasannya linear, makin baiknya kinerjanya makin puas. Kemudian yang ketiga ada attractive excellent needs. Untuk dapat kepuasannya memberi wow effect, ketiadaannya tidak masalah. Kemudian ada indifferent, dampak pada kepuasannya pengguna tidak peduli ada atau tidak sama saja. Kemudian terakhir ada reverse, dampak kepuasannya yaitu fitur dianggap mengganggu atau berlebihan. Nah, di sini ada penentuan prioritas dengan bantuan model Kano. Nah, di sini ada hasil model Kano yang tadi, yaitu
bahwasanya pengguna menganggap warna kompartemen, penampung tumpahan, sistem press, pintu samping untuk melepas sampah sebagai kebutuhan dasar itu must be, tidak boleh absen. Kemudian ada penampung tumpahan dan air tumpah menjadi fitur penggembira atau ORM atraktif dengan yaitu cocok untuk diferensiasi produk. Oke, selanjutnya dari hasil Kano tadi kita translasikan ke CTQ dan spesifikasi teknis. Di sini kita menggunakan host of quality, mengubah kebutuhan menjadi critical to quality atau CTQ. Oke, untuk host of quality yang pertama ini ada voice of customer. Ada di bagian sini ada 5 fitur utama, yaitu adalah warna dan kompartemen yang berbeda, penampung air, sistem press sampah, dan wadah yang mudah dilepas serta anti jatuh atau anti tumpah. Lalu selanjutnya di bagian atas ada technical response. Nah, technical response ini ada terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adalah jumlah kompartemen, lalu yang kedua ada kapasitas penampung air, lalu ada tahan bocor, ada efektivitas press, lalu ada kemudahan lepas pasang inner bin, lalu ada keandalan struktur dan kepadatan atau ketahanan penutup. Lalu selanjutnya ada relationship matrix atau hubungan antara customer requirement dan functional requirement tadi. Di salah satunya di bagian antara warna dan kompartemen yang berbeda dengan jumlah kompartemen menunjukkan titik hitam pekat atau poin tinggi. Lalu ada segitiga ke bawah seperti contohnya pada sistem press sampah, dan jumlah kompartemen yaitu mengurangi, dan untuk yang biasa saja adalah penampung air dan jumlah kompartemen. Lalu di bagian pojok kanan ada planning matrix atau rating pekerja perusahaan pesaing. Pesaing di sini ada 2, ada Nenstar dan juga Dustbin Smart. Mereka adalah perusahaan yang bergerak sama di bidang tong sampah, sudah menggunakan sensor untuk tong sampahnya. Lalu ini adalah poin-poin dari produk-produk mereka dan produk kita juga. Lalu selanjutnya yang di bagian atap atau yang segitiga itu merupakan technical correlation atau hubungan antara teknikal yang tadi, seperti contohnya di jumlah kompartemen dan efektivitas press itu minus atau saling mengurangi. Lalu pada kapasitas penampung dan tahan bocor yaitu saling menambah atau saling memberikan hal positif. Lalu ada juga yang segitiga ke atas, segitiga ke bawah atau kotak. Itu artinya untuk segitiga ke atas itu maksimasi, untuk ke bawah itu minimasi, dan untuk kotak itu adalah target. Seperti contohnya jumlah komponen memiliki tanda segitiga ke atas, itu artinya semakin banyak komponennya mungkin kompartemennya itu semakin baik. Lalu untuk yang ke bawah, kemudahan melepas inner bin itu tandanya minimasi, berarti semakin. Lalu yang terakhir adalah technical priorities, itu tempatnya ada di bawah. Ini merupakan hubungan antara technical dengan perusahaan pesaing dan produk kita juga. Ini bisa dilihat nilai dari technical priorities. Baik, cukup sekian yang presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.